Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia Tuhan dan Raja, hanya Dia yang layak untuk disembah dan diagungkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, oh sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
puji nuitatamu. Haleluya. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji nuitatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Buat hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami hanya akan beribadah kepada Tuhan Yesus yang kami puja sebagai Raja dan Allah kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, setiap hati kami, urapan Tuhan nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya persilakan kita duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta langit dan bumi. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha
Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang dahsyat. Amin. Kuasa yang menghancurkan musuh. Itu sebabnya kita mau berserah terus hanya kepada kuasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab hanya kuasa-Mu yang lebih besar. Kuasa yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Yesus,
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan, sebab tidak pernah terlambat pertolongan. Haleluya. Menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih. Amin. Haleluya. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Benar Tuhan. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Engkau Allah yang besar. Tidak ada kuasa seperti kuasa yang ada padamu. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan dan menikmati kebesaran dari kuasa-Mu itu. Bukti nyata kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau yang sudah menyatakan kemahakuasaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengaku di hadapan-Mu kami tidak dapat membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah pujian yang sudah kami nyanyikan pagi hari ini itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah itu mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami dapat menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Terlebih lagi, sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang akan mengajar kami, yang akan memperbaiki kami, yang akan menuntun kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, urapi kami semua, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Otoritas dari kuasa yang tempat maha tinggi akan menaungi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menjadi saluran berkat dan kuasa-Mu akan nyata bagi kami. Bahkan kami semua yang mendengarkan, baik kami yang ada di tempat ini, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kuasa-Mu juga akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bangga punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini, ataupun berulang tahun pernikahan. Kita akan menyanyikan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya besar, Allah yang kuasanya tidak terbatas bagi setiap kami. Dan inilah hidup kami di dalam tangan-Mu. Bagaikan bejana kami datang menyerahkan kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami tahu Engkaulah penjunan, Engkaulah yang mendapat membentuk kami. Kami mau belajar memiliki hati yang lembut untuk terserah sepenuhnya kepadamu. Bentuklah setiap kami menurut apa yang baik di pemandangan-Mu Tuhan, supaya setiap kami dapat menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saudara-saudara kami. Peganglah tangan mereka Tuhan, bentuk mereka menjadi seperti Engkau, karakter mereka, pikiran, perasaan, perbuatan mereka, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, biarlah melalui kehidupan mereka, apa yang dikerjakan oleh kehidupan mereka boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Setiap keluarga-keluarga yang merayakan kasih dalam keluarga mereka, biarlah itu diikat oleh kasih-Mu, kasih-Mu sendiri yang melimpah dalam setiap keluarga, biar keluarga-keluarga mereka pun dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami percaya kasih-Mu yang sanggup memulihkan, kasih-Mu yang sanggup akan terus
memimpin setiap langkah-langkah kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan kita dan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Budi Hartanto. Kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang yang ada di rumah. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan firman Tuhan tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang. Kisah ini menceritakan tentang Bartimeus, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bartimeus mengalami kuasa Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya beri tema berjudul mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Belajar dari kehidupan Bartimeus. Bagaimana Bartimeus dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kita sudah membaca kisah ini. Bartimeus seorang pengemis, dia seorang yang buta. Namun dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tentu ini juga menjadi kerinduan kita semuanya. Menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak Ibu, menjadi kerinduan saudara semua. Mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi keinginan kita untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan belajar dari kisah Bartimeus ini. Bagaimana Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan dari kisah Bartimeus ini. Yang pertama kita melihat
Kenapa Bartimius dapat mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, Bartimius memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Bartimius memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Bartimius seorang yang buta. Dan tentu saja Bartimius belum pernah melihat Yesus karena dia tidak dapat melihat. Bartimius tentu saja belum pernah melihat Yesus mengadakan mujizat. Bartimius tentu saja belum pernah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Bartimius tentunya belum pernah melihat Yesus menyatakan kuasanya. Tetapi kita membaca di sini bahwa Bartimius memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga dia dapat melihat, dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, karena dia memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Sekalipun Bartimius belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, namun Bartimius mendengar Yesus melakukan mujizat. Sekalipun Bartimius tidak dapat melihat, namun Bartimius dapat mendengar. Dan Bartimius mendengar firman Tuhan. Bartimius mendengar berita tentang Yesus. Bartimius mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Itu yang membuat Bartimius memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ketika Bartimius mendengar ada Yesus di dekat dia, ada Yesus di jalan itu, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa Bartimius dapat berseru kepada Yesus? Dan pasti Bartimius sudah mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus dia sanggup menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan Bartimius pasti sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bartimius sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus dari orang-orang. Sehingga dia memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Dan ketika dia mendengar, dia tahu ada Yesus di dekatnya, dia berteriak, dia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi sekalipun Bartimius belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tapi Bartimius memiliki iman karena dia mendengar berita tentang Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 firman Tuhan katakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa Bartimius dapat memiliki iman yang sungguh. Karena dia mendengar firman Tuhan, mendengar cerita-cerita tentang Yesus, mendengar berita-berita tentang Yesus. Sehingga dia dapat memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, juga ada kisah yang lain.
tentang seorang perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia sudah berusaha berobat kemana-mana, menghabiskan seluruh hartanya, tetapi keadaannya tidak menjadi baik, bahkan semakin memburuk. Namun dalam kisah itu dikatakan ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar cerita-cerita tentang Yesus, maka dia memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Sehingga perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan itu berkata, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena mendengar firman Tuhan, mendengar berita-berita, cerita-cerita tentang Yesus. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat penting untuk kita selalu mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Sangat penting untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membuat kita memiliki iman yang semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Firman Tuhan itu yang membuat kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadi jangan kita bosan untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari ada renungan 79 pagi dan malam. Jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Firman Tuhan itu yang akan membuat kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Dan Bartimeus memiliki iman yang sungguh kepada Yesus sehingga dia mengalami kuasa Tuhan. Dan biarlah kita juga terus membaca, terus merenungkan, terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu tidak bisa datang beribadah di gereja, sekalipun Bapak Ibu tidak bisa datang ke persekutuan karena kondisi dan situasi, tetapi mari kita terus belajar firman Tuhan, mari kita terus mendengarkan firman Tuhan, mari terus kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Itu yang akan membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Itu yang akan membuat kita mengalami pertolongan Tuhan ketika kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca berita-berita yang terjadi di hari-hari ini, itu tidak salah. Itu tidak berdosa. Sehingga kita dapat mengetahui situasi perkembangan yang ada, kita dapat hidup dengan bijaksana, tetapi jangan pernah melupakan untuk membaca firman Tuhan. Mari cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Kita baca, kita renungkan, sehingga kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Yang kedua, mengapa Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, Bartimeus memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Yang kedua, Bartimeus berseru kepada Yesus. Di dalam ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kita membaca dalam kisah itu, ada orang-orang yang menegur, ada orang-orang yang menyuruh Bartimeus untuk diam. Tetapi Bartimeus semakin keras dia berseru kepada Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bartimeus berseru kepada Yesus. Bartimeus tidak berseru kepada yang lain. Tentu ketika Yesus ada di Yeriko pada waktu itu kita membaca, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti. Bartimeus tidak berseru, Petrus kasihani aku, Petrus tolong aku, tidak. Tapi Bartimeus berseru kepada Yesus. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan
anak-anak Tuhan, kita juga berseru kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berseru hanya kepada Yesus. Sekalipun Tuhan mengetahui setiap kondisi kita. Tuhan mengetahui setiap keadaan kita. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kita. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita. Tuhan mengetahui setiap kerinduan kita. Tuhan mengetahui setiap keperluan kita. Tetapi Tuhan mau kita berseru kepadanya. Kita menyampaikan kepada Tuhan. Kita menceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita. Kita sudah membaca dari kisah Bartimeus. Tentunya Yesus tahu apa yang menjadi keinginan Bartimeus. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan Bartimeus. Tapi Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus dia Allah yang maha tahu, dia tahu. Tapi Yesus mau mendengar Bartimeus menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Tuhan mau mendengar Bartimeus menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu setiap kondisi kita, keadaan kita, pergumulan kita, kebutuhan dan keperluan kita, Tuhan mau kita berseru kepadanya. Tuhan mau kita menceritakan apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Tuhan mengetahui segalanya. Tuhan mengetahui ketika kita umat-umatnya sedang dalam kesesakan. Tuhan mengetahui ketika kita umat-umatnya sedang dalam pergumulan. Tuhan mengetahui ketika kita umat-umatnya sedang dalam kesulitan. Tapi Tuhan mau kita berseru kepadanya. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Sehingga kita memuliakan namanya. Yeremia 33 ayat 3 juga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu kata Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan mau kita berseru kepadanya sama seperti Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tuhan mau kita umat-umatnya berseru kepadanya, berdoa kepadanya. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh orang yang berseru kepada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, di sana ada kisah tentang Raja Yosafat, di mana Raja Yosafat, Yehuda akan diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, dan pasukan Meunim yang begitu banyak. Ketika Raja Yosafat menjadi takut, dalam pergumulan itu, dalam kesesakan itu, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan, menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Yosafat dan Yehuda mengalami pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tahu setiap kondisi situasi kita, kerinduan kita, pergumulan kita. Namun Tuhan mau kita berseru kepadanya. Juga dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ada kisah tentang
Hana, di mana Hana ini dia hatinya pedih karena selalu disakiti oleh madunya, oleh Penina, karena Hana tidak punya anak, karena Hana seorang yang mandul. Dalam pergumulannya, dalam apa yang dia alami, tentunya Tuhan mengetahui semuanya. Tetapi kita membaca, Hana pergi ke rumah Tuhan, Hana berseru kepada Tuhan, Hana menceritakan apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, menceritakan apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Dan Hana pun mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Dia memiliki anak, Tuhan berikan anak, Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulannya, karena dia berseru, menceritakan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semuanya? Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semuanya? Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita berseru kepadanya. Tuhan mau kita menceritakan kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab seruan kita. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan sama seperti Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-50, Markus 10 ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara tentang perbuatan. Bartimeus seorang pengemis. Tentu seorang pengemis tidak ada yang memakai jubah yang indah seperti jubah raja. Tidak ada. Seorang pengemis pasti pakaiannya, jubahnya yang tidak layak, yang kotor, yang tidak baik, supaya orang memiliki belas kasihan kepada orang tersebut. Dan Bartimeus melepaskan, menanggalkan jubahnya yang kotor, yang tidak baik itu. Jubah yang dipakai Bartimeus untuk duduk di tanah dan lain sebagainya tentu kotor. Dia tanggalkan. Jubah berbicara tentang perbuatan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 132 ayat 9a, dikatakan di sana, Mazmur 132 ayat yang ke-9a dikatakan, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Jadi pakaian atau jubah ini berbicara tentang perbuatan. Juga di dalam Ayub pasal 29, Ayub 29 ayat yang ke-14 dikatakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ayub berkata, aku berpakaian kebenaran. Apa yang dilakukan Ayub? Kita bisa membaca di dalam ayat 12, dikatakan, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Jadi Ayub itu melakukan kebaikan, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga dia berkata, aku berpakaian kebenaran. Jubah atau pakaian berbicara tentang perbuatan, tentang tindakan. Dan Bartimeus menanggalkan jubahnya yang kotor, menanggalkan pakaiannya yang tidak baik. Artinya Bartimeus meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bartimeus meninggalkan hidupnya yang tidak benar, yang tidak baik. Dan dia datang kepada Yesus, meninggalkan segala hidup lamanya.
Dan untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita pun harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menanggalkan jubah yang kotor dan kita memakai jubah kebenaran. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 22, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang tamu undangan. Tetapi tamu undangan menolak. Dengan berbagai macam alasan mereka tidak bisa hadir. Dan Tuhan Yesus menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang ada di pinggir jalan untuk datang ke pesta tersebut. Dan ketika raja itu menjumpai tamu-tamunya, ada seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Artinya tamu tersebut pasti memakai pakaian yang kotor, memakai pakaian yang tidak baik. Sehingga raja itu menyuruh hamba-hambanya, ikat tangan dan kakinya, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Karena tidak menggunakan pakaian pesta. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya, kita menggunakan pakaian kebenaran. Menggunakan jubah kebenaran. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, dan kita hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Itu yang menjadi keinginan Tuhan. Dan Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan karena dia menanggalkan jubahnya yang kotor. Jubahnya yang tidak baik dia tanggalkan. Dan dia datang kepada Yesus. Sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dia mengalami kesembuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah persoalan kita, kerinduan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan yang sudah menolong Bartimeus, Tuhan pun rindu, Tuhan pun ingin menyatakan pertolongannya kepada kita, umat-umatnya. Dan kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, biarlah kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Biarlah kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Berdoa terus kepada Tuhan. Dan kita meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Maka pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kehidupan kita. Kita mau terus beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepadanya, ketika kita berdoa, berseru kepadanya, maka kuasa Tuhan nyatakan bagi kita. Kuasanya yang sempurna Tuhan nyatakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, tanyakan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami beriman kepada Engkau Yesus, ketika kami berseru kepadamu, ketika kami berdoa kepada Engkau, maka Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya hanya kepada Engkau, berharap hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus penuhi, pimpin hidup kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan segala perbuatan daging. Dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan ujian ini kembali, tak terbatas kuasa-Mu. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan pada Ibu Gembala. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, semua dapat Engkau lakukan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, terima kasih Tuhan bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, imani setiap pujian ini, setiap kalimat pujian ini, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, engkau yang dalam keadaan tidak berdaya, kebutuhanmu apapun, percaya bahwa Tuhan mengerti. Saya mengajak Bapak Ibu, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Mungkin engkau ada di rumah, di tempat di mana tidak ada orang lain yang tahu, tapi yakini kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong engkau. Yang perlu adalah respon kita, beriman kepadanya, berdoa kepadanya, dan hidup dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini kita hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa, bertobat supaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua, haleluya. Tuhan, Engkau lihat jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau datang melawat umat-Mu. Haleluya. Itu sangat mungkin di saat ku tak berdaya. Oh Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, Tuhan, kami datang memanggil nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata buat kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi umat-umat-Mu. Kuasa-Mu yang tidak terbatas datang menjamah umat-umat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Setiap telinga yang dengar firman-Mu, iman mereka dibangkitkan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Karena hidup kami adalah hidup karena percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, bangkitkan iman umat-umat-Mu Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau
Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan bagi kami. Kuasa-Mu tidak terbatas menolong setiap kami. Permasalahan boleh datang, tapi kami mau belajar punya iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa buat umat-umat-Mu, buat setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat kondisi iman kami masing-masing. Kalau ada yang dalam keadaan mulai lemah, kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali iman kami. Tolong kami jadi umat-umat-Mu yang rindu firman-Mu, yang beri telinga kami untuk firman-Mu, yang suka merenungkan firman-Mu, supaya iman kami kepadamu dibangkitkan kembali, teguh kembali, memandang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap umat-umat-Mu untuk rindu mencari Engkau, rindu untuk berseru kepadamu, rindu bersekutu denganmu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berseru, Engkau dengar setiap seruan kami. Setiap umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan, seruan-seruan yang mereka naikkan, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan kami Engkau tahu Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi sekalipun Engkau tahu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu, kami datang kepadamu mohon ampun Tuhan. Ampuni kami, ampuni umat-umat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk jadi umat yang hidup di dalam kebenaran, supaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu mujizat-Mu bukan hanya ada bagi Bartimeus, mujizat-Mu ada bagi kami. Mujizat-Mu ada bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terus nyata dalam hidup kami. Dan mulut kami akan menyaksikan kebesaran-Mu. Mulut kami akan menyaksikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru Engkau berikan bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah dengar firman-Mu, supaya mereka terima dengan iman dan melakukannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa memberkati hamba-Mu, pendeta muda Budi Hartanto Tuhan, memakai kehidupan hamba-Mu dan pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah urapan Allah, setiap hikmat dari Allah dan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah terus dilengkapi dalam kehidupannya. Berkati kehidupannya dan keluarganya untuk terus memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan-pelayanan yang dilakukannya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah melakukan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat tetap memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan, Engkau melihatnya Tuhan, dan Engkau akan menolong, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus merindukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, kiranya Engkau akan terus menolong mereka. Taruh dalam hati mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya kebijaksanaan dari Tuhan juga ada dalam kehidupan mereka untuk mengatur, mengambil keputusan-keputusan baik dari tingkat pusat sampai daerah menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Ada keputusan-keputusan yang baik yang dapat diberikan bagi kami semua. Kami berdoa buat tenaga-tenaga medis yang melayani di rumah-rumah sakit hari-hari ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, hikmat dari Tuhan, dan juga kesehatan bagi mereka semua. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada hari-hari ini. Secara khusus keluarga GBDI El Shaddai Magelang di rumah mereka masing-masing yang dapat mengikuti tayangan ibadah hari ini, ataupun yang mungkin masih belum dapat mengikuti Tuhan. Kami berdoa memanggil nama-Mu, kami percaya kuasa-Mu ada buat mereka, jamahan-Mu ada buat mereka. Dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu akan mengalir, dan oleh bilur-bilur-Mu
kami telah sembuh. Kami berdoa buat mereka yang dalam kelemahan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru bagi mereka yang ada dalam kesulitan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan mereka jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan, setiap mereka yang sudah memberikan persembahan korban Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini, memimpin pujian, singers, para pemain musik, sound system, multimedia. Tuhan, sekali lagi kami terus menyerahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu. Mereka melakukan semua ini karena mereka mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang punya pelayanan, Engkau yang punya ladang, Engkaulah Tuhan kami yang kami layani. Engkau memberkati setiap apa yang mereka lakukan, bawa mereka terus dalam pengenalan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya besar, kuasanya tidak terbatas. Selamanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan, selamanya kami mau mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya, dalam persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya katakan dengan iman, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, jemaat GPD El Shaddai Magelang yang saya kasihi, lewat program El Shaddai Menyapa pagi hari ini, kami bersyukur kalau sudah hampir 3 bulan kita tidak berjumpa, terutama di dalam ibadah di gereja. Namun kita bersyukur karena apa? Tuhan masih pelihara kita, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kecukupan sehari lepas sehari di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya hal itu saja, dalam hal rohani Tuhan tambahkan setiap hari kita menerima berkat melalui renungan 79, melalui ibadah pada hari Minggu secara live, juga melalui ibadah-ibadah streaming dari berbagai gereja. Itu yang boleh menguatkan kita semuanya. Kami percaya apa yang terjadi sampai hari ini semua adalah dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak hanya berkat jasmani yang Tuhan berikan, tapi berkat rohani. Kita makin didasari dengan iman yang kuat, sehingga kita nanti pada saatnya menjadi satu jemaat yang lebih kuat di dalam rohani menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Kita tetap berdoa, kita satu dalam doa, saling mendukung. Nanti pada saatnya pandemi COVID-19 ini berlalu, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan melihat akan semua kejadian ini yang melanda seluruh muka bumi. Bukan hal yang kebetulan. Tuhan punya maksud yang baik di balik semua peristiwa ini. Secara jasmani Tuhan melatih kita bagaimana kita mensikapi masalah ini. Secara rohani kita juga dilatih untuk makin kuat di dalam iman, makin setia, makin banyak berdoa. Nanti pada saatnya pandemi ini akan selesai, pasti kita keluar menjadi seorang pemenang, baik menghadapi hal-hal jasmani, terutama dalam hal rohani. Kita tetap satu dalam doa. Kita doakan Ibu Gembala, Tuhan senantiasa beri kesehatan, hikmat, marifat dari Tuhan, dan urapan yang baru
untuk menuntun kita jemaatnya makin hari, makin benar, makin sempurna untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji nama Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya, sidang jemaat GPDL Sadai di Magelang. Victory, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita, kalau pada siang hari ini kembali kita bisa bersama-sama, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Ini bukan karena kekuatan gagah kita, namun ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Siang hari ini kita semua boleh menikmati kasih karunia-Nya. Sungguh, kalau Tuhan senantiasa ada di tengah kita semua, karena hari-hari ini kita semua berdoa di dalam rumah masing-masing. Namun satu hal yang perlu kita cermati, kalau siang hari ini ada suatu program yang mana menarik kita semua untuk kita disatukan di dalam program El Sadai Menyapa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau dengan ini kita bisa disatukan lagi melalui ini, kami yakin percaya kalau Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing bisa melihat suasana kita saling pendekatan, di mana kita bisa berinteraksi melalui program-program yang disampaikan oleh GPDL Sadai Magelang. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berteguh, perkuatkan iman percaya kita. Kita percaya kalau Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kita di dalam suatu persekutuan yang indah, walaupun kita dibatasi oleh hal-hal yang kalau kita bisa melihat ada batasan-batasan. Namun siang hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur. Percayalah Tuhan senantiasa akan mendengar segala doa-doa Bapak Ibu semua. Kekhawatiran Bapak Ibu sudah diambil oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia percayalah kita semua punya Allah yang hidup dan semua akan dilalukan, dan kita suatu saat kita boleh bersama-sama kembali memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan Allah beserta kita. Itu yang kami sampaikan. Kiranya sidang jemaat GPDL Sadai Magelang tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.